Pemirsa, bayang-bayang Indonesia jatuh ke jurang resesi sulit dihindari. Semua terpukul, tapi jurus menyelamatkan diri mau tak mau harus disiapkan sejak dini. Adakah celah terhindar dari resesi? Seperti apa siasat aman saat krisis benar-benar datang? Berikut laporan utama, resesi tiba, kita bisa apa? Kontraksi akibat pandemi COVID-19 terus-menerus memukul ekonomi dalam negeri. Tak cukup hanya tren negatif pada paruh pertama tahun ini, perekonomian diprediksi bakal tetap minus hingga semester 2 2020. Memang diperkirakan dari data-data leading indikator menunjukkan memang ekonomi kita kemungkinan besar itu mengalami kontraksi di triwulan 3. Diperkirakan itu titik tengahnya pada kisaran minus 1,95. Walaupun kita mengalami kontraksi, tetapi ekonomi kita lebih baik dibandingkan dengan triwulan 2, di mana kontraksinya lebih kecil diperkirakan. Lantas, bila resesi sudah di depan mata, bagaimana siasat agar tak ikut terpuruk akibat kondisi ekonomi yang terus memburuk? Jadi yang pertama adalah orang ketika mengalami resesi seperti sekarang atau penurunan ekonomi, yang harus mereka lakukan adalah mulailah memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang memang penting dan mendesak. Kalau sekarang orang memiliki uang tunai, berapapun jumlahnya dan dimanapun berada uang tunai itu, hemat sesering mungkin uang tunainya, karena jangan sampai ketika terjadi resesi, penghasilannya turun atau berkurang, dia tidak punya uang tunai untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya. Kalau kita mau, coba kita lihat apakah ada barang-barang yang mungkin kita bisa ganti dengan barang lain dari bahan yang berbeda, tapi kita bisa dapat penghematan. Itulah namanya barang pengganti atau barang substitusi. Dan yang ketiga adalah tambah uang tunai dengan cara di masa seperti sekarang itu coba mencari sumber penghasilan baru. Pertimbangkan untuk membeli emas karena emas cukup bagus untuk mengimbangi nilai uang kita di masa krisis ekonomi seperti sekarang. Resesi mungkin belum dirasakan semua lini, tapi tidak bagi Azizul Ferdi. Pria yang sebelumnya bekerja di bagian sales dan marketing di salah satu hotel berbintang 4 di jantung ibu kota, mau tak mau harus banting setir menjadi penjual sambal setelah terkena PHK. Kalau awalnya itu semenjak dirumahkan karena memang udah habis kontrak masa kerja, kemudian tidak diperpanjang. Kemudian coba untuk mulai bekerja lagi, tapi kondisinya nggak memungkinkan karena memang opportunity-nya untuk bekerja kembali di perhotelan tuh sangat sedikit. Bahkan banyak teman-teman lainnya juga bernasib sama dengan saya, banyak yang dirumahkan. Kelar lebaran kita banting setir lagi, jualan ikan asin dan coba bikin sambal ikan asin. Ya memang sih nggak pernah terpikirkan, tapi mungkin itu jalannya. Berkat kegigihannya, bisnis sambal yang baru digelutinya ini mulai berkembang. Dalam satu pekan, ia bisa menjual lebih dari 40 botol sambal. Jadi awal di bulan Juni kemarin kita coba nyambel, ternyata dari produk sambelnya itu lumayan dapet tanggapan bagus dari teman-teman ataupun dari beberapa yang udah beli sambelnya kita. Terus sampai ke sini
juga udah mulai banyak pesanannya, nggak cuma sekedar di Jabodetabek aja atau di sekitaran networkingnya kita, tapi udah sampai ke Denpasar, sampai dengan Kalimantan Barat, Sambas, Pontianak, kemudian Purwokerto, Solo, bahkan kita lagi mau nyoba ke daerah-daerah lain dengan kekuatan sosial media lah. Ada lagi Feni Rinanda. Demi bertahan di masa krisis akibat pandemi, Feni memilih untuk menambah ilmu demi mengembangkan usaha. Pelatihan yang diberikan pun memberikan manfaat besar bagi para peserta secara konkret. Manfaatnya cukup besar. Yang pertama sudah jelas ya, impact-nya itu ke praktek dan klinik saya yang awalnya itu hanya praktek kecil-kecilan, kemudian saya bisa membangun klinik kecantikan. Nah, kemudian yang udah pasti adalah menambah networking. Cukup bisa langsung diterapkan karena step by step program yang diberikan itu cukup jelas, sehingga kita jika mengikuti step by stepnya langsung terlihat hasilnya dalam waktu 4-6 bulan. Yang penting fokus dan mau sedikit capek, sedikit belajar untuk yang di luar bidang ilmu yang saya tekuni sebelumnya gitu. Pada akhirnya, resesi hanyalah sementara dan tak terjadi selamanya. Maka tak salah membuang kepanikan, fokus pada potensi yang ada, mencari celah agar tak ikut terperosok saat ekonomi anjlok.